Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyuni dengan NIM C0D019029. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang penelitian. Yang pertama yaitu pengertian penelitian. Penelitian merupakan proses pemecahan suatu masalah dengan melakukan suatu pendekatan dengan metode ilmiah untuk menyelesaikan permasalahan yang ada secara sistematis. Hasil dari penelitian yang dilakukan nantinya adalah teori baru yang berkaitan dengan masalah yang sedang dikaji atau kesimpulan dari dugaan-dugaan yang telah dibuat sebelumnya. Beberapa para ahli mendefinisikan penelitian atau riset sebagai berikut. 1. Fellin, Tripodi, dan Meyer tahun 1996. Penelitian merupakan suatu cara yang sistematik yang bertujuan meningkatkan, memodifikasi, dan mengembangkan pengetahuan sehingga dapat disampaikan atau dikomunikasikan serta diuji atau diverifikasi oleh peneliti lain. Yang kedua, David H. Penny, penelitian adalah suatu pemikiran yang sistematis yang mengkaji berbagai jenis masalah yang pemecahannya memerlukan pengumpulan dan penafsiran fakta-fakta. Yang ketiga, Wody tahun 1927, penelitian adalah suatu metode yang bertujuan untuk menemukan kebenaran yang juga merupakan sebuah pemikiran kritis. Penelitian berisi pemberian definisi dan redefinisi terhadap masalah, merumuskan suatu hipotesis atau dugaan sementara, membuat kesimpulan dan sekurang-kurangnya mengadakan pengujian yang hati-hati untuk menentukan kecocokan dengan hipotesis. Yang kedua yaitu tujuan penelitian. Yang pertama, mendapatkan informasi baru. Informasi baru didapatkan oleh peneliti ketika sedang mengumpulkan data. Yang kedua, mengembangkan dan menjelaskan teori-teori yang ditemukan. Yang ketiga, memprediksi dan menyimpulkan menjadi hasil penelitian yang harus relevan. Yang keempat, mengimplementasikan yang bertujuan agar bisa diimplementasikan pada suatu komunitas atau lingkungan masyarakat. Yang ketiga, manfaat penelitian. Dalam penelitian, manfaat dibagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis berlatar dari tujuan penelitian verifikatif untuk memverifikasi teori yang sudah ada. Apakah akan memperkuat atau menggugurkan teori tersebut? Manfaat teoritis muncul karena peneliti tidak puas atau ragu terhadap suatu teori tersebut. Manfaat praktis, di mana manfaat ini bisa berguna untuk memecahkan masalah secara praktikal atau sebagai alternatif solusi suatu permasalahan. Keempat, jenis penelitian. Berdasarkan tujuan kegunaannya, jenis penelitian dibagi menjadi dua, diantaranya sebagai berikut. Berdasarkan tujuan yaitu 1. Penelitian eksploratoris, yang kedua penelitian deskriptif, yang ketiga penelitian eksplanatoris. Penelitian berdasarkan kegunaannya yaitu 1. Penelitian murni, penelitian terapan, penelitian aksi, penelitian kebijakan, dan penelitian evaluasi. 5. Metode-metode penelitian. 1. Metode historis, 2. Metode deskriptif, 3. Metode korelasional, 4. Metode eksperimental, 5. Metode kuasi eksperimental, 6. Metode penelitian kualitatif, yang ke-7. Metode penelitian kuantitatif. 6. Suatu penelitian ilmiah setidaknya ada beberapa langkah-langkah yang harus ditempuh peneliti, diantaranya adalah 1. Menetapkan masalah atau kasus penelitian, 2. Mengkaji teori dan temuan penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan, yang ketiga merumuskan hipotesa, yang keempat mengidentifikasi variabel-variabel penelitian, yang kelima menyusun definisi operasional variabel, yang keenam menetapkan desain dan metode penelitian, yang ketujuh menetapkan dan menyusun instrumen sebagai pengukur variabel, yang ke-8 mengumpulkan data dan fakta, yang ke-9 menganalisa data yang ditemukan dengan teori yang digunakan, yang 10 menulis laporan penelitian. 7. Data penelitian. Data yang mendukung dalam melakukan penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, yaitu
Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek data berupa data nama jalan, panjang jalan, data alternatif solusi penanganan jalan, dan data lain yang mendukung proses pengambilan keputusan pemilihan alternatif bagi setiap jalan. Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan membaca atau mempelajari referensi yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Itulah hasil presentasi dari saya. Apabila banyak kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.